Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Nurul Febriani dengan NIM 2104095000023 dari kelas 1B Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, Angkatan 2021. Video ini untuk memenuhi tugas pengantar pendidikan oleh Bapak Andromeda Valentino Sinaga, SS, MPD. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu manusia sebagai edukandum. Manusia sebagai animal edukandum secara bahasa berarti bahwa manusia merupakan hewan yang dapat dididik dan harus mendapat pendidikan. Dari pengertian tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara manusia dengan hewan, ialah manusia dapat dididik dan harus mendapat pendidikan. Mengapa manusia harus dididik? Ada beberapa asumsi yang menjelaskan mengapa manusia harus dididik dan memperoleh pendidikan. Manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya, artinya manusia begitu lahir ke dunia perlu mendapatkan uluran orang lain, ibu dan ayah untuk dapat melangsungkan hidup dan kehidupannya. 2. Manusia lahir tidak langsung dewasa, artinya untuk sampai pada kedewasaan itu sendiri memerlukan proses yang panjang dan waktu yang lama. Dalam mengarungi kehidupan dewasa, manusia perlu dipersiapkan, bekal tersebut dapat diperoleh dengan pendidikan. 3. Manusia atau anak didik hakikatnya adalah makhluk sosial, artinya manusia hidup bersama dengan sesamanya ini akan terjadi hubungan pengaruh timbal balik di mana setiap individu akan menerima pengaruh dari individu yang lainnya. Sebab itu maka sosialitas mengimplikasikan bahwa manusia akan perlu dididik. Manusia sebagai makhluk yang dapat dididik. Manusia belum selesai menjadi manusia, ia dibebani keharusan untuk menjadi manusia, tetapi ia tidak dengan sendirinya menjadi manusia. Untuk menjadi manusia, ia perlu dididik dan mendidik diri. Manusia dapat menjadi manusia hanya melalui pendidikan. Menurut Immanuel Kant dalam teori pendidikannya Henderson 1959. Ada berbagai landasan yang menjadi alasan mengapa manusia dapat dididik, di antaranya prinsip potensial. Pendidikan bertujuan agar seseorang menjadi manusia yang ideal. Apa itu manusia ideal? Manusia ideal merupakan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral, cerdas, berperasaan, berkemauan, dan mampu berkarya. Setiap manusia telah dibekali potensi untuk menjadi manusia yang ideal, seperti potensi untuk beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, potensi untuk berbuat baik, potensi untuk berkarya. Potensi-potensi tersebut tentunya tidak dibiarkan begitu saja, namun perlu dikembangkan. Sebab itu manusia akan dapat dididik karena ia memiliki potensi untuk menjadi manusia yang ideal. 2. Prinsip dinamika. Henry Zakaria S.J. tahun 1986 menyatakan bahwa manusia mempunyai dinamika, manusia sebagai dinamika. Semasa hidupnya, manusia akan melewati perubahan pada dirinya dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut mengarahkan manusia untuk menjadi manusia yang ideal. Untuk pencapaiannya, manusia akan selalu aktif menginginkan dan mengejar. Hakikat manusia yang tidak pernah merasa puas menjadikan manusia untuk selalu berubah ke arah yang lebih baik dan lebih. Oleh sebab itu, dinamika manusia tersebut mengimplikasikan bahwa ia akan dapat dididik. 3. Prinsip individualitas. Manusia memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan yang lainnya. Itulah mengapa manusia disebut manusia yang unik. Karakteristik yang berbeda-beda menjadikan manusia selalu ingin menjadi dirinya sendiri dengan pribadi yang unik. Prinsip individualis inilah yang menjadi landasan mengapa manusia dapat dididik. Prinsip sosialitas. Manusia merupakan makhluk sosial. Menurut Aristoteles tahun 388 sampai 322 sebelum Masehi, manusia adalah makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Pergaulan tersebut dapat tercipta melalui pendidikan. Melalui pergaulan antara pendidik dengan peserta didik memberi pengaruh pendidikan. Manusia yang tidak dapat hidup sendiri akan berinteraksi dengan sesamanya. Dari interaksi akan menimbulkan timbal balik dan pengaruh di antara mereka. Manusia sebagai makhluk sosial tersebut akan mengimplikasikan bahwa manusia akan dapat dididik. Kesimpulan,
Manusia edukandum merupakan manusia yang dapat dididik meskipun memerlukan waktu yang cukup lama dan harus mendapatkan pendidikan. Melalui pendidikan, manusia dapat mengembangkan dirinya untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungannya. Akibatnya, manusia dapat mengoptimalkan potensi yang ada di dalam dirinya.